فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya al-misalus sabi' wat tsamin, perumpamaan atau contoh yang ke-7 dan yang ke-8. Qala rahimahullah al-misalus tasi' wal 'ashir, contoh ke-9 dan ke-10. Qauluhu ta'ala an safinati Nuhin, ucapan Allah Ta'ala tentang perahunya Nabi Nuh. Tajari bi'ayunina, kapalnya Nabi Nuh mengalir dengan mata kami. Perhatikan bi'ayunina. Wa qawluhu li Musa, dan ucapan Allah kepada Nabi Musa, walitusna'a ala aini, dan agar engkau hai Musa tumbuh besar di atas mataku. Dalam dua ayat ini pengisbatan penetapan adanya sifat zatiyah untuk Allah, yaitu mata, dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki dua mata. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki dua mata adalah hadits muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna rabbakum laysa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Dan lafaz a'war digunakan kepada orang yang buta matanya satu. Begitu Nabi mengatakan Rabb kalian bukanlah a'war, tidak buta sebelah, artinya Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata. Lalu dengan ayat yang ada di hadapan kita, ayat yang pertama, tajri bi a'yunina, mengalir dengan mata-mata kami, jamak. Kemudian ayat yang berikutnya tentang Musa, walitusna'a ala aini, di atas mataku satu. Para ulama menyebutkan penyebutan jamak, aqallul jam' isnan, jamak paling sedikit itu dua. Oleh karena itu orang sholat berjamaah boleh dua orang. Sudah dikatakan sholat berjamaah. Walaupun dari sisi nahwu nanti tiga baru jamak, ya toh. Musanna kalau cuma dua. Baik. Adapun barakallahu fikum secara bahasa, maka aqallul jam' isnan, jamak yang paling sedikit adalah dua. Lalu bagaimana penyebutan satu? Maka di sini ada penyebutan jenisnya, bukan penyebutan jumlahnya. Sehingga tidak bertentangan antara dalil jamak, dalil mufrad, dan dalil tasniyah. Baik. Yang menjadi pertanyaan barakallahu fikum, halo ahlus sunnah, katanya kalian tidak mau memalingkan makna. Lalu kalian mau apakan ayat ini? Tajri bi a'yunina, mengalir di mata kami, berarti kapalnya Nabi Nuh di atas matanya Allah. Berarti kalian anggap bahwasanya banjir bah itu mata Allah. Jelas? Baik. Demikian juga pada ucapannya Allah kepada Musa, walitusna'a ala aini, dan agar engkau wahai Musa tumbuh berkembang besar dengan di atas mata. Berarti di atas mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya Allah di bawah. Jelas istirahnya? Al-jawab, jawabannya, annal ma'na fi hataini al-ayataini ala zahiril kalam wa haqiqatihi, bahwasanya makna pada kedua ayat ini
di atas zahir kalimat tersebut dan di atas hakikatnya. Lakin ma zahirul kalam wa haqiqatuhu huna, tapi apa zahir kalam dan hakikatnya dalam ayat ini? Hal yuqal, apakah dikatakan inna zahirahu wa haqiqatahu anna as-safinah tajri fi 'ainillah? Apakah dikatakan bahwasanya zahir ayat ini dan hakikatnya bahwasanya perahunya Nabi Nuh mengalir berlayar di dalam mata Allah? Atau anna Musa alaihi salam yurabba fawqa 'ainillahi ta'ala, atau Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dipelihara di atas matanya Allah, mendapatkan perawatan tumbuh besar berkembang di atas mata Allah? Tentu ini barakallahu fikum tidak dimaksudkan. Atau dikatakan inna zahirahu, bahwa zahir ayat tersebut anna safinata tajri wa 'ainullahi tar'aha wa takla'uha, bahwasanya kapalnya Nabi Nuh berlayar di atas lautan atau di air banjir bah sebagaimana layaknya kapal-kapal lainnya. Wa 'ainullah, sementara mata Allah tar'aha wa takla'uha, memelihara dan juga menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa, demikian juga pertumbuhan besarnya Nabi Musa, takunu ala 'ainillah, di atas mata Allah, yar'ahu wa yakla'uhu biha, yang dengannya Allah memelihara dan menjaganya. Wala raiba, tidak diragukan, annal qaul al-awwal batil, bahwa ucapan pertama tadi salah, bahwasanya kapalnya Nabi Nuh mengalir di mata Allah, itu salah. Enggak mungkin. Sebagaimana barakallahu fikum bahwasanya Musa itu tumbuh berkembang besar di mana mata atau di atas mata Allah, enggak mungkin. Sehingga kita ambil makna yang kedua, bahwa perahunya Nabi Nuh mengalir di atas air tapi dengan pengawasan penjagaan Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam tumbuh berkembang di kediamannya Fir'aun laknatullah alaihi, namun dengan penglihatan Allah yang mencakup penjagaan dan juga pemeliharaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala raiba anna al-qawl al-awwal batil min wajhain, dan tidak ragu bahwasanya ucapan pertama salah ditinjau dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annahu la yaqtadhihi al-kalam bi muqtada al-khitab al-arabi, bahwasanya makna yang pertama tadi tidak sesuai dengan keharusan ucapan ditinjau dari konsekuensi dialog Arab. Wal Qur'anu innama nazala bi lughatil Arab, sementara Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, sehingga harus kita mengerti dengan dialognya orang Arab, bukan dengan apa yang kita pahami kita secara zahir begitu saja. Tapi barakallahu fikum, harus kita pahami sesuai dengan penggunaannya orang Arab. Nah, qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkannya bacaan berbahasa Arab agar kalian bisa berakal. Wa qala ta'ala nazala bihi ruhul amin, diturunkan Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Amin ala qalbika, di atas hatimu, litakuna minal munzirin, agar kamu bisa menjadi di antara yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wala ahadun yafham min qawlil qail fulan yasiru bi'ilmi, dan tidak seorang pun memahami dari ucapan seseorang yang mengatakan fulan yasiru bi'aini, fulan berjalan dengan mataku. Jalan pakai mata, menjadikan ban, sepatu roda. Tentu tidak dipahami seperti itu. Annal makna annahu yasiru dakhil aini, bahwasanya maknanya dia masuk di matanya. Tidak. Wala man qaulil qail, tidak juga dipahami dari ucapan orang yang berkata secara bahasa Arab ini ya. Fulan takharraja ala aini, bahwasanya fulan itu sukses keluar di atas mataku, lulus di atas mataku, bahwa maknanya annahu takharruja, anna takharrujahu kana wa huwa raqibun ala ainihi, bahwa tatkala dia lulus, bahwasanya begitu dia lulus maka dia menunggangi matanya. Tidak dipahami seperti itu. Walau idda'a mudda'i anna hadha zahirul lafzi,
Sekiranya ada orang mengaku bahwa seperti itu zahir dari lafaz tadi, di hadzal khitab, dalam konteks dialog tadi, la dhahika minhu sufaha, maka orang-orang dungu akan menertawakannya. Mana enggak? Mana ada? Kalau sekiranya memahami dengan makna tadi, maka niscaya orang-orang dungu akan menertawakannya. Fadlan 'anil 'uqala, apalagi orang-orang yang berakal. Ini satu. Asani, sisi yang kedua kenapa ucapan tadi dikatakan salah? Anna hadza mumtani'un ghayatul imtina', bahwasanya hal itu tidak mungkin pada puncak ketidakmungkinannya. Itu adalah suatu perkara yang tidak bisa, pada puncak tidak bisa. Wala yumkin liman 'arafa Allah wa qaddarahu haqqa qadarihi an yafhama fi haqqillah ta'ala, dan tidaklah mungkin bagi orang yang mengenal Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, memahaminya hal itu terjadi pada hak Allah. Lianna Allah Ta'ala mustawin ala arsy, karena Allah itu beristiwa di atas arasy-Nya. Ba'inun amin khalqi, terpisah dari makhluknya. La yahillu fihi syai'un min makhluqatihi, tidak ada satupun makhluk Allah masuk ke dalamnya. Lempar orang. Jangan lempar orang, biarkan dia. Yang tidak dibangunkan. Sahur. Baik. Ba'inun min khalqihi la yahillu fihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah itu mustawin, beristiwa di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya. Tidak ada sedikit pun dari makhluknya. Tidak ada padanya sedikit pun dari makhluknya. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqatihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak juga Allah yang ada pada sedikit pun dari makhluknya. Subhanahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabira, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan ketinggian yang besar. Fa idza tabayyana butlan hadza min nahiyati al-lafdhiyyah wal ma'nawiyyah, maka apabila jelas kesalahan ucapan tadi dari ditinjau dari lafaz dan juga makna, ta'ayyana ayatuna zahirul kalam wal qaulus tsani, maka pasti bahwasanya zahir kalam adalah pendapat yang kedua tadi. Pendapatnya siapa? Ahli sunnati wal jamaah. Tajri bi a'yunina, mengalir, yaitu di atas pengawasan dan penjagaan kami. Walitusna'a ala aini, kamu tunggu berkembang, yaitu di atas penjagaan dan pengawasan kami. Nah, anna safina tajri wa 'ainullahi tar'aha wa taqla'uha, bahwasanya kapal tersebut mengalir atau berlayar sementara mata Allah memperhatikan dan juga menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa, demikian juga tumbuh besarnya Musa, takunu ala 'ainillah, di atas mata Allah, yar'ahu wa yaqla'uhu biha, di mana dengan itu Allah menjaga dan Allah memperhatikan dan menjaganya. Wa hadza makna qaul ba'dus salaf, dan inilah makna ucapan sebagian salaf. Bimar'a minni tajri bi a'yunina, ay bimar'a minni. Karena di sini takdiannya pakai ba. Sekiranya barakallahu fikum yang diinginkan tajri bi a'mada, tajri berlayar di atas atau barakallahu fikum dalam mata Allah, maka fi. Tapi di sini tajri bi a'yunina, ay bimar'a minni, yaitu dengan pengawasan dariku. Kapalnya Nabi Nuh barakallahu fikum dengan pengawasan dan penjagaan Allah bisa selamat. Bagaimana kiranya barakallahu fikum kapal itu bisa selamat dalam keadaan ombaknya bagaikan gunung? Wa hiya tajri fi mawjin kal jibal, kata Allah. Kapal tersebut berlayar di atas ombak bagaikan laut, bagaikan gunung. Kalau bukan penjagaan Allah tidak akan selamat, tapi Allah menjaganya. Ini makna bi a'yunina, bimar'a minni, dengan pengawasan dari kami. Fa inna Allah Ta'ala idza kana yatlahu bi'aini, karena apabila Allah menjaganya dengan matanya, lazima min dzalika ayyarahu, maka pasti Allah melihatnya. Wa lazimul ma'na as-sahih juz'un minhu, dan keharusan makna yang benar adalah bagian dari kebenaran. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana itu dimaklumi, min dalalatil lafzi, dari pendalilan lafaz, haitsu takunu bil mutabaqah wat tadammuni wal iltizam, di mana pendalilan lafaz itu bisa berlaku dengan mutabaqah, sesuai dengan secara lafaz,
Wat tadammun, apa-apa yang tergandung pada lafaz itu, wal iltizam, apa-apa yang terkandung di luar lafaz tadi. Dan semuanya masuk dalam perkara ini. Apabila Allah mengawasinya dengan matanya, maka tentu bil iltizam Allah akan jaga. Allah akan perhatikan. Nah, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melindunginya dan memberikan pertolongan kepadanya. Maka demikian juga yang dikatakan pada ayat tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ila huna naktafi subhanallahi.